Oke, perjalanan menuju. Halo Pak Tani. Halo, nah ini ada Mas Bayu dari Tani Mulya ini kalau kesini pasti mau minta konten, mau minta sharing ilmu ini. Mau bikin apa Mas Bayu? Bakteri dong. Oke, bakteri untuk pembedah tanah aja ya dulu ya. Oke, siap. Karena dasar untuk bertani itu ada di tanah. Kalau tanahnya bagus, mesti nanti juga hasil pertaniannya juga bagus. Oke, kalau Oke, gitu siap. nanti Mas Bayu ikut saya untuk nyari humus di hutan ya. Oke. Oke, sip, yuk kita Oke. mulai, yuk kita siap-siap dulu. Oke, bentar tak pakai sepatu dulu. Oke. Demi keamanan, guys. Yo Pak Tani. Oke. Ini hutan beneran ya. Hutan buatan tapi. Oke, kita sudah sampai nih di hutan bambu. Kita mau mencari humus di akar-akar bambu itu. Perakaran bambu. Ini pohon bambunya yang paling bagus itu adalah pohon bambu apus atau bambu kali seperti ini. Dimungkinkan nanti kita akan mendapat banyak sekali jamur. Kalau di sini, ini ada jamur mycorrhiza. Ini ada mycorrhiza. Itu ke akar-akar itu ada mycorrhiza. Terus nanti saya ini belum menemukan yang namanya trichoderma, tapi pasti ada di sini, nanti kita bisa dapat juga trichoderma. Nah, untuk bakteri-bakterinya di bawah pohon bambu ini sangat luar biasa. Biasanya banyak bakteri lokal yang sangat berguna untuk penggemburan tanah, untuk perbaikan tanah. Bisa kita lihat tekstur tanahnya di bawah bambu ini sangat gembur. Nah, ini salah satu buktinya. Teksturnya sangat gembur. Beda dengan yang tidak di bawah bambu. Teksturnya pasti kasar. Nah, kita nanti akan mengisolat bakteri-bakteri yang ada di tanah-tanah ini. Oke, sekarang kita mulai dulu untuk kita mengambil humusnya. Nah, ini adalah humus dari pohon bambu atau guguran-guguran daun ranting bambu yang sudah mulai membusuk. Nah, di sini banyak terdapat kandungan bakterinya. Nah, ini yang kita ambil untuk mengisolat bakteri sebagai bakteri yang baik. Nanti bakteri pembaik untuk perbaikan tanah. Nah, humus ini yang kita ambil. Terus nanti kita juga akan mencari untuk bakteri-bakteri lain dari akar bambunya. Di situ ada nitrobakter. Terus kemudian kita juga akan dari akar alang-alang. Nah, ini humus. Nggak perlu terlalu banyak, secukupnya saja. Terus kita akan mencari akar bambu dari bambu yang hidup. Jadi yang kita cari adalah akar bambu yang hidup, bukan bambu yang mati. Nah, ini teman-teman, ini adalah perakaran bambu hidup. Di dalam bambu hidup ini terdapat banyak bakteri-bakteri baik. Ini kita gratis dapatkannya di alam. Tidak perlu beli. Di alam sekitar rumah kita banyak. Kebetulan belakang rumah saya itu masih seperti hutan. Jadi tadi saya bilang ke Mas Bayu, ayo kita ke hutan. Ini perakaran bambu yang bisa kita gunakan untuk membuat
bakteri starter. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat menjaga jamur trichodermanya. Kita gali kurang lebih kedalaman di 20 cm untuk mencari trichoderma, dimana di situ banyak yang mengandung trichoderma itu ada di kedalaman itu. Kita cari tanah yang ada di kedalaman 20 cm dari permukaan. Nah, dimungkinkan di sini nanti akan muncul trichoderma. Oke. Terus sekarang kita nyari alang-alang atau putri malu. Ayo Mas Bayu, kita nyari alang-alang atau lanjut. putri malu. Nah, ini teman-teman sahabat tani sekalian, sahabat tani mulya. Di sini kita menemukan banyak sekali tumbuhan alang-alang dan putri malu. Kalau yang belum tahu putri malu, ini loh putri malu. Ketika disentuh daunnya, nah dia malu-malu kayak gitu. Kalau ini alang-alang. Nah, kita akan ambil perakaran dari putri malu dan alang-alang. Itu sebagai nanti salah satu bakteri mitrobakter, sumber bakteri mitrobakternya. Oke, kita mulai ya. Ini yang diambil akarnya. Akarnya. Nah, akarnya ini. Pakai cangkul saja. Iya, enak. Di petani lalen gamane ketinggal. Bangkrut petani gamane kok udah ditinggal. Apa trik? Teman-teman, kita nemuin pohon. Kalau orang sini bilang namanya jenuh. Ini dulu biasa digunakan untuk mengobati iwak atau racun iwak, racun ikan di sungai. Tetapi pohon ini sangat ampuh untuk dibikin pestisida. Nah, besok lain waktu Mas Bayu ketika datang lagi ke tempat saya tak ajak bikin pestisida berbahan bahan dasar dari perakaran pohon tuba atau jenuh. Oke, siap. Oke, yuk kita lanjut perjalanan. Biar tubanya besar dulu, Mas. Oke, siap. Ini pohonnya merambat dari bawah sampai ke atas ini. Seperti tambang. Ger. Sampai juga. Berapa menit tadi, Mas? Oke, ini bahannya udah kekumpul semua. Sekarang proses selanjutnya ngopi dulu. Seger. Gini bro, enaknya jadi kameramen. Ngopi tinggal nonton orang kerja ya toh. Seger pokoknya. Diapain Mas Atrik? Diambil akarnya. Oh, cuma akarnya aja yang dipakai ya. Oke, proses pemotongan akarnya, akar alang-alang sama putri malu. Kita cuma dapat sedikit tadi. Berarti batangnya nggak kepake ya? Enggak. Oh, batangnya nggak dipakai ya teman-teman. Ya, di sini kita udah punya perakaran bambu yang banyak. Nah, ini akar bambunya. Oke.
Oke, bahan-bahannya udah siap semua ini. Oke, pertama kentang. Kentang. Kita potong kentangnya. Bisa dipotong, bisa digeprek. Boleh, monggo silakan mau seperti apa. Ini ada kentang sudah direbus ya. Kentang matang berarti kentang rebusan. Masih panas habis rebus. Seger aromanya. Nah, terus garam brosok, Garam brosok. garam laut, garam kasar. Kita larutkan dulu ini. Untuk tank kita yang mau kita bikin adalah kapasitas 50 liter. Maka kita butuh garam paling tidak sekitar 10 sendok makan. Oke, kita anjarkan dulu. Nah, kita aduk dulu. Dilarutkan garamnya 10 sendok untuk 50 liter. 50 liter air 10 sendok garam. Kenapa kita kok pakai garam laut? Karena di dalam garam laut ini terdapat banyak sekali mineral-mineral alami, di mana di situ ada unsur makro dan mikro yang memang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga ketika tanah kita kekurangan unsur hara atau kekurangan mineral-mineral alam, maka dari garam dapur inilah akan menyuplai mineral-mineral yang ada. Nah, belum larut, aduk terus. Karena ini garam yang kasar, bukan garam pabrikan, tapi garam dari pertanian garam, maka warnanya tidak bisa agak-agak kuning-kuningan. Tapi kalau teman-teman pakai garam dapur, warnanya nggak akan sekuning ini. Garam larut, kita tuang ke air yang mau kita pakai. Langsung tuang aja berarti. Kita campur biar airnya menjadi agak asin, merata garamnya. Nah, udah. Terus kemudian kita siapkan dulu untuk tadi yang sudah kita cari, Mas Bayu. Oh, akar-akarnya. Nah, ada akar alang-alang, ada akar bambu, ada akar putri malu, terus kemudian humusnya. Nah, yuk, ada humus. Terus kemudian di sini saya menambahkan dengan kohe kambing yang sudah digiling. Oh, kohe halus. Kohe halus. Nah, ini kita bungkus. Juga siapkan untuk kentangnya. Kentangnya juga dibungkus. Ini nanti untuk makan bakteri. Kentangnya ini untuk yang dimakan sama bakterinya. Terus kita tali lagi. Kenapa sih sebenarnya kok harus ditali, harus dibungkus? Biar nanti airnya itu tidak terlalu keruh oleh sisa-sisa dari humusnya. Jadi nanti setiap mililiter air bisa kita manfaatkan, tidak ada yang terbuang. Nah, teman-teman bisa langsung ini masukkan. Tapi kalau saya biasanya kalau bikin kentangnya agak saya geprek, agak saya remat. Seperti ini. Oke.
Terus, nah, humus, campuran humus, terus tadi ada kohe, ada akar-akar, itu kita taruh sini. Langsung masuk. Masukkan saja. Nah, ini dimasukkan saja. Ya nanti terlarut di sini. Nah, terus kasih ini kentangnya. Nah, ya. Ini nanti dalam waktu 36 jam dia akan keluar banyak buih. Nah, ketika ini nanti ada buih-buihnya, itu menandakan bahwa bakterinya sudah sangat siap. Kalau lebih dari 36 jam, bakteri ini dia akan bukan mati, tapi dia akan melemah. Jadi nanti dalam waktu 38 jam lagi akan langsung kita kocorkan ke lahan agar untuk perbaikan tanah yang mau kita tanami. Oke, sekian dulu. Hari ini Mas Bayu Oke, siap. membuat bakteri. Ini tinggal nunggu jadi bakterinya. Ini nanti ditutup. Oh, ini tinggal nutup. Tinggal nutup aja rapat. Tutup rapat, nanti bakterinya sudah jadi. Kira-kira 2 harian. 2 harian. 2 hari 3 hari. Iya, 2 hari atau 3 hari. Oke, sekian dulu. Lanjut video-video selanjutnya. Tinggal tutup saja. Tinggal tutup. Oke, selesai. Sudah selesai. Oke, Tinggal tunggu 3 hari lagi. Kita akan aplikasikan pupuk bakteri lokal ini, bakteri pembedah tanah ini ke lahan yang akan kita tanam gitu. Bye. ger jeruk.